Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Firdaus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hadis doif dan maudhu. Pendahuluan, krusialitas studi hadis. Hadis menempati posisi sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Namun dalam kajian hadis, kualitas riwayat sangat krusial karena tidak semua yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad berstatus sahih. Yang pertama, hadis doif. Hadis doif merupakan riwayat yang tidak memenuhi syarat hadis sahih maupun hasan. Penggunaannya terbatas pada fadhailul a'mal dengan syarat yang ketat. Yang kedua, hadis maudhu atau hadis palsu. Riwayat yang dibuat-buat dan dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sama sekali tidak boleh dijadikan landasan keagamaan. Fenomena beredarnya riwayat lemah atau palsu di masyarakat dan materi ajar menegaskan urgensi literasi hadis bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan. Rumusan dan tujuan kajian. Yang pertama, pengertian macam dan kedudukan hadis dhaif dalam pengamalan. Kedua, pengertian hadis maudhu, awal kemunculan dan faktor penyebabnya. Yang ketiga, indikator praktis untuk mengetahui kepalsuan hadis dan membedakannya dari hadis dhaif. Tujuan penulisan adalah menjelaskan definisi, menguraikan latar historis, dan menyajikan indikator praktis untuk bersikap ilmiah terhadap riwayat hadis. Hadis dhaif. Definisi hadis dhaif. Secara terminologi, hadis dhaif adalah riwayat yang tidak memenuhi standar kriteria hadis sahih maupun hasan akibat adanya kelemahan pada sanad maupun matan. Yang pertama, tidak memenuhi syarat hadis sahih atau hasan. Kelemahan bisa berupa sanad terputus atau cacat perawi. Yang ketiga, kelemahan ini beragam dari ringan hingga mendekati maudhu. Kedudukan hukum atau kehujahan. Mayoritas ulama memperbolehkan hadis dhaif hanya untuk fadhailul amal atau keutamaan amal, bukan untuk penetapan hukum atau akidah. Syarat penggunaan. 1. Kalimat tidak kelemahan. Kelemahan tidak terlalu parah, bukan matruk atau mungkar. Yang kedua, kandungan selaras dengan syariat umum. Yang ketiga, tidak diyakini sebagai sabda Nabi secara pasti. Klasifikasi hadis dhaif berdasarkan kecacatan. Ulama hadis mengklasifikasikan hadis dhaif secara detail berdasarkan tempat terjadinya kelemahan, baik pada rantai perawi atau sanad maupun pada teks hadis ataupun matan. Kecacatan sanad dibagi menjadi 4. Yang pertama ada mursal, perawi tabi'in langsung ke Nabi tanpa sahabat. Yang kedua mu'allaq, gugur satu atau lebih perawi di awal sanad. Yang ketiga mu'dhal, 2 perawi berturut-turut gugur. Yang keempat adalah munqati', sanad terputus tanpa keterangan yang jelas. Yang kedua, kecacatan perawi. Ada matruk, yaitu diriwayatkan perawi dituduh berdusta. Yang kedua, mungkar, riwayat perawi lemah bertentangan dengan yang kuat. Yang ketiga, muktorib, perbedaan periwayatan yang tidak dapat dikompromikan. Yang ketiga, kecacatan matan. Yang pertama adalah syadz, matan bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Yang kedua, mu'allal, terdapat cacat tersembunyi yang hanya diketahui oleh ahli hadis. Hadis maudhu, kategori palsu dan hadis maudhu, kategori palsu dan rekayasa. Definisi hadis maudhu. Secara istilah, hadis maudhu adalah hadis yang secara sengaja dikarang atau dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau tidak pernah mengucapkannya. Ini adalah kategori terendah dalam kualitas hadis. Hadis maudhu adalah hasil rekayasa dan tidak memiliki dasar riwayat yang sah, dan hadis ini tidak boleh dijadikan hujah dalam kondisi apapun. Latar belakang kemunculannya yakni ada motif politik atau menguatkan kelompok pasca fitnah. Yang kedua ada fanatisme golongan atau mazhab yang mendukung ajaran kelompok. Yang ketiga ada ekonomi dan popularitas atau kepentingan materi atau simpati. Yang terakhir niat baik, zuhud atau tarhib wa tarhib, yakni niat mendorong ibadah tapi caranya salah. Membedakan hadis palsu dan maudhu.
membedakan hadis palsu maudhu dari yang lemah atau hadis dhaif. Hadis maudhu adalah rekayasa pemalsuan sengaja, sedangkan hadis dhaif hanya cacat sanad atau matan, bukan selalu karena pemalsuan. Indikator ini membantu mendeteksi palsuan yang disengaja. Hadis indikator kritik matan, teks isi hadis. Kritik matan merupakan metode paling efektif untuk mengenali hadis palsu, terutama ketika perawi sulit ditelusuri. Yang pertama, bertentangan dengan teks dasar. Matan bertolak belakang secara jelas dengan Al-Quran, hadis sahih yang mutawatir atau ijma' ulama. Yang kedua adalah gulu atau berlebihan. Adanya janji pahala atau ancaman siksa yang sangat berlebihan tanpa sandaran terpercaya, seperti pahala yang sangat besar untuk amal kecil. Yang ketiga, bahasa tidak khas Nabi Muhammad. Susunan bahasa atau uslub atau istilah yang digunakan aneh, tidak sesuai dengan gaya redaksi dan kefasihan yang dikenal dari Nabi Muhammad. Yang keempat, tujuan terlalu sempurna. Matan yang tampak terlalu pas untuk kebutuhan tertentu, misalnya memuja tokoh atau menguatkan klaim politik baru. Para ulama telah menyusun kitab khusus seperti Al-Mawdu'at Ibnu Al-Jauzi dan Al-Ali Al-Masnu'ah karena karya Imam Asyuti untuk menghimpun riwayat-riwayat palsu ini. Simpulan, perlunya sikap ilmiah. Pemahaman mendalam tentang konteks hadis merupakan kewajiban bagi mahasiswa manajemen dalam Islam, khususnya dalam memilih materi ajar yang valid. Hadis dhaif, kelemahan pada sanad atau matan, bukan pemalsuan sengaja, dapat diamalkan terbatas pada fadhailul amal dengan syarat yang ketat. Yang kedua, hadis maudhu atau palsu, yakni hadis yang dibuat-buat, dikenali dari perawi pendusta dan matan yang bertentangan jelas. Tidak boleh dijadikan hujah sama sekali. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.